Halo, kami dari CGP Angkatan 9, Kabupaten Batubara. Saya Ahmad Ardianta dari UPT SDN 08 Kuala Indah. Saya Saryanto Togatorop dari SMA Negeri 1 Medang Deras. Saya Rizky Sagita Tambunan dari UPT SMP Negeri 3 Lausaber. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching baik sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Baik, selamat sore Pak Riki. Sore, Pak. Apa kabar nih? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, iya. Tadi dari sekolah kemarin Pak? Kemarin naik sepeda motor, Pak. Naik sepeda motor. Setelah selesai acara HUT PGRI. PGRI. Ya. Baik Pak Riki, belakangan ini gimana keadaan sekolah? Sekolah baik-baik saja, Pak. Kalau Pak Rikinya gimana? Kalau saya, inilah Pak, mungkin sedikit ada masalah karena beberapa hari yang lalu saya ditegur dan dipanggil oleh kepala sekolah masalah disiplin, Pak. Disiplin. Ya. Kira-kira boleh tahu nggak Pak, apa itu masalah yang Pak Riki hadapi terkait dengan kedisiplinan sehingga sampai harus ditegur oleh kepala sekolah? 2 hari yang lalu, Pak, berturut-turut saya tidak masuk 1 hari dan hari keduanya saya datang terlambat, Pak. Jadi hal itu mungkin yang menjadi perhatian kepala sekolah sehingga saya mendapat teguran. Jadi kalau boleh saya ulangi, berarti Pak Riki tidak hadir sama terlambat gitu. Tidak hadir harus, sama terlambat. ditegur oleh kepala sekolah. Ini tegurannya seperti apa Pak? Tegurannya masih secara lisan, Pak. Tapi bagi saya pribadi hal itu sangat membebani, Pak. Karena hal itu sama sekali tidak mencerminkan apa diri saya yang selama inilah, Pak, yang sebenarnya, Pak. Jadi sangat membebani. Jadi Pak Riki datang nih dalam undangan saya untuk menceritakan masalahnya ya. Kira-kira harapan Pak Riki nanti sesudah kita selesai berdiskusi atau bercerita ini, apa sih harapannya di akhir sesi diskusi kita ini? Di akhir sesi diskusi ini saya berharap menjadi orang yang baru lah, Pak, yang tidak seperti yang kemarin yang sampai ditegur oleh kepala sekolah dan dapat menjadi lebih disiplin lah, Pak, dalam melaksanakan tugas. Artinya dengan bercerita seperti ini Pak Riki punya semangat lagi untuk bisa menunjukkan diri sebagai orang yang benar-benar disiplin ya. Benar, tidak lagi benar. mendapat surat teguran dari kepala sekolah ya. Nah, boleh tahu lebih dalam nggak Pak? Boleh, Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga Pak Riki bisa sampai terlambat gitu, kemudian tidak hadir ke sekolah selama 2 hari itu gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Pak Riki? Itu, Pak, mungkin harusnya kepala sekolah seperti Bapak inilah menanyakannya kan, jangan langsung menegur. Jadi masalahnya seperti ini, Pak. Sebulan yang lalu saya harus pindah lokasi rumah karena istri bertugas di tempat lain dan dipindahkan. Kita kan sebagai laki-laki kepala keluarga ya mengalah lah, kan nggak mungkin istri yang bertahan sementara tempat kerjanya lebih jauh, jadinya kita yang suami ikut. Jadi karena pindah rumah sehingga lokasi dan jarak tempuh semakin panjang, Pak. Oh, artinya waktu yang Bapak ambil untuk 2 hari terlambat dan tidak masuk itu sebenarnya untuk tujuan membantu istri kepindahannya, maksudnya pindah rumah gitu ya? Bukan, Pak. Tidak pindah rumah? Bukan, karena pindah rumah jarak yang harus saya tempuh sekarang itu jadi lebih jauh. Jadi begitu. saya salah perhitungan mengenai kapan harus. Masih waktu. Iya, Oke, kapan harus gitu berangkat. yang saya dapat. Oh, ternyata dulunya Bapak tidak tinggal di situ ya? Dulunya tidak Dulu tinggal di situ. Akhirnya dengan tempat tinggal yang baru Lebih jauh. iya, jadi Bapak kurang memperkirakan durasi Iya. perjalanan ya? Iya. Atau mungkin ada masalah di perjalanan yang tidak Bapak pikirkan sebelumnya? Itu ya, Pak, mungkin yang juga kurang terantisipasi. Ini kan kita bulan November, Pak. Ya. Ya berapa hari berturut-turut pagi itu hujan terus, Hujan, Pak, ya. ya, hujan. Nah itu kehujanan itu kan membuat, karena saya menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor, Pak. Iya. Itu juga menambah lama durasi tempuh Durasi saya. tempuh Iya. perjalanan. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, hujan atau katakanlah misalnya lalu lintas kan nggak selalu lancar ya Pak. Sebenarnya ada jalur-jalur alternatif lain nggak gitu yang Bapak ketahui gitu bisa
Bapak ambil untuk mempersingkat perjalanan Bapak gitu sejauh ini? Jalur alternatif yang mempersingkat jarak, Iya. Pak. Saya rasa nggak ada, Pak. Belum ada ya? Tidak ada. Belum ada jalur alternatif. Artinya Bapak harus melewati jalan yang Bapak Iya, lalui sama. selama ini. Jalan yang Bapak lalui itu jalan raya atau memang jalan, artinya kalau jalan raya kan jalan yang sibuk ya, padat Iya, penuh dengan, atau jalan perkampungan atau bagaimana? Untuk awal, Pak, sekitar 2 km itu jalan kampung, Pak. Awal saya berangkat, lalu setelah 2 km itu saya tempuh jalan raya, jalan antar lintas Sumatera itu, Pak, sekitar 15 kilo. 15 kilo ya. Nah, baru balik lagi masuk ke jalan kampung sekitar 3 kilo, Pak. Oh, kombinasi berarti ya? Iya. Ada jalan yang masih jalan perkampungan, Iya, baru jalan antar raya, lintas Sumatera, baru jalan baru kampung jalan lagi. kampung. Dan jalannya pun jalan lintas antar Sumatera ya. Iya. Artinya Jalin bus besar, truk. truk juga jadi saingan Bapak di jalan. Benar, Pak. Luar biasa perjalanan Bapak sebenarnya. Sepanjang Bapak melakukan perjalanan seperti ini, ada insiden-insiden yang pernah Bapak alami? Tentu, Pak, ada saja, Pak. Contoh misalnya kendaraan yang mogok, misalnya kendaraan besar mogok, atau bahkan sampai kecelakaan juga terjadi, Pak. Bapak sendiri pernah mengalaminya? Insya Allah, Pak, sampai saat ini belum pernah mengalami kecelakaan yang berat, tapi yang ringan pernah, misalnya terpeleset dan terjadi. Tapi tidak sampai membuat Bapak ada rasa trauma ya untuk bisa melewati perjalanan itu lagi. Tidak sampai menimbulkan trauma, Pak. Nah, saya mau kembali ke ini nih Pak, yang bagaimana Bapak tadi dapat teguran dari kepala sekolah. Tapi sebenarnya proses teguran yang dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga saya merasa ini Pak Riki ini kurang merasa puas nih dengan proses teguran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Iya, Pak. Teguran tersebut tidak memberikan saya ruang untuk menjelaskan atau memberikan alasan, Pak. Itu yang saya kurang terima gitu. Pak sekolah langsung menganggap itu adalah kesalahan saya, dan gitu itu, Pak, yang membuat saya kurang merasa puas dalam hati. Jadi Pak Riki merasa seolah-olah bahwa peristiwa bahwa Bapak tadi tidak hadir 2 hari atau yang terlambat tadi itu adalah proses kesengajaan. Iya, betul, Pak. Jadi Pak Riki merasa disitulah merasa bahwa proses ditegur ini kurang dewasa. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, sebenarnya Pak Riki menilai diri Pak Riki itu apakah seperti itukah Pak Riki menilai bahwa diri Pak Riki itu adalah orang yang tidak disiplin sebenarnya? Kalau saya menilai diri saya, Pak, ya tidak seperti itu. Makanya timbul ada konflik dalam hati, kan gitu, Pak. Dalam batin Pak. Dalam batin. Nah, kalau ini antara 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, Bapak menilai kedisiplinan Bapak itu sebenarnya ada di level mana? Jujur ya, Pak, ya kalau kita berbicara mengenai angka skala 1 sampai 10, ya saya juga belum sempurna, Pak, dalam hal disiplin. Cuma saya merasa saya berada di posisi angka 7. Pak. Ya, Pak. Masih memungkinkan bagi Bapak rasa untuk meningkatkannya ke level lebih dari 7? Masih mungkin, Pak. Kira-kira dengan bagaimana Bapak keseharian Bapak untuk bisa pergi ke sekolah selama ini tidak sampai terlambat, hal apa yang perlu Bapak tambahkan supaya Bapak tidak mengalami lagi terlambat beberapa hari seperti yang Bapak sampaikan ini? Dari apa yang sudah terjadi itu, Pak, ya saya akhirnya melakukan introspeksi diri, Pak, atas keterlambatan dan hukuman yang saya terima itu, Pak. Jadi saya masih terbiasa dengan manajemen waktu yang lama ketika rumah saya masih dekat, padahal sekarang sudah tidak seperti itu lagi kondisinya. Jadi yang akan saya lakukan ke depan, kalau dulu saya bisa menempuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sekolah dari rumah, sekarang dengan jarak yang tempuh dengan bisa mencapai 1 jam, maka saya harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah, Pak. Ya. Tapi Bapak melihat bahwa karena masalahnya adalah di durasi ya Pak, Iya, berarti Pak. harus bangun lebih awal. Iya, Pak. Kira siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak
dan bisa bangun lebih awal ini? Di rumah orang dewasa selain saya istri lah Pak. Istri ya. Iya, jadi mungkin akan sangat berperan nanti. Terbiasa bangun awal juga kalau Awal istri. ya Pak. Coba. Kira-kira mulai kapan ini Pak bisa Bapak coba lakukan? Saya akan mencoba langsung sebenarnya Pak dalam minggu ini, karena saya tidak ingin ini nanti kalau lama-lama menjadi kebiasaan dan jadi image buruk bagi saya Pak. Jangan sampai membudaya. Iya Pak. Nah, berapa lama sih waktu yang Pak Riki rasakan itu akan bisa menjadi kebiasaan yang baru bagi Bapak gitu, bahwa bangun biasanya mungkin jadinya bangun jadi jam 5 ini misalnya ya Pak. Berapa lama sih proses itu akan menjadi kebiasaan yang akan menjadi rutinitas bagi Pak Riki? Untuk itu Pak saya rasa dalam jangka waktu 2 minggu mungkin Pak. 2 minggu Pak. 2 minggu. Berarti boleh Pak 2 minggu ke depan kita punya waktu lagi ya Pak untuk bisa bercerita kembali. Saya pengen tahu bagaimana setelah 2 minggu dari sekarang ini perkembangan Pak Riki itu seperti apa. Dengan senang hati Pak. Nah, ya, terima kasih ya Pak Riki. Nah Pak Riki, sesudah kita cerita ini, apa sih perasaan Pak Riki sesudah boleh bercerita di sepanjang sesi kita di coaching ini? Ya perasaan yang saya rasakan lega Pak. Ternyata kalau memang komunikasi itu berjalan dengan setara ya kan, dengan kemitraan yang setara itu tadi, kita dapat memberikan perspektif kita itu bisa diterima oleh orang lain, jadi tidak menimbulkan konflik Pak. Oh, jadi ada perasaan lega lah ini. Ada perasaan lega Tidak intinya. merasa bahwa proses bercerita ini justru memberi semangat yang baru. Memberi semangat yang baru Pak. Ya, terima kasih Pak Riki buat waktunya. Saya bersyukur bisa mendengar cerita Pak Riki dan bisa melihat dari Pak Riki juga ternyata punya inisiatif untuk perubahan diri ya. Iya. Melihat ada masalah dalam diri, kemudian ternyata di dalam diri Pak Riki ada solusinya. Iya Pak. Baik, kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya Pak. Siap Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Riki buat waktunya. Iya Pak, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Toga. Selamat sore Pak Ardi. Gimana kabarnya Pak Toga? Sehat, saya sehat. Ya. Keadaan sudah lebih baik dari kemarin. Lebih baik ya Pak. Gimana kesehatannya Pak? Masih ada flu sedikit, Oh, cuma sudah lebih baik dengan istirahat yang cukup, minum obat, saya sudah merasa lebih baik. Gitu. Jadi sekarang waktunya nggak lagi sibuk ya Pak ya? Enggak. Kita habis acara Hari Guru ya, jadi belakangan ini memang persiapan Hari Guru panjang, jadi tadi sudah acaranya selesai, jadi ini waktu untuk sejenak mengambil waktu untuk sendiri dulu, menikmati waktu kita bisa beristirahat. Berarti sudah terlewati lah ya Pak, tugas-tugas yang Iya, kemarin betul itu sekali. ya. Jadi ini saya ambil waktunya sebentar boleh ya Pak Toga? Iya, boleh Pak. Saya mau nanya nih Pak Toga, kira-kira ya sekarang Pak Toga itu ada masalah nggak dalam kegiatan baik itu di sekolah maupun di rumah atau gimana? Belakangan ini sih sebenarnya saya sering merasa bahwa saya seperti overload ya, gitu, artinya terlalu banyak beban yang saya kerjakan, terutama sebenarnya di sekolah gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya merasa ada tanggung jawab yang berlebih, di mana tanggung jawab itu sebenarnya harusnya bukan menjadi tanggung jawab saya, tapi dipercayakan harus saya yang mengerjakan gitu. Nah, di sekolah kan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu. Jadi kalau sebagai kurikulum kan tugas saya pagi itu adalah saya hadir, kemudian saya memeriksa kehadiran guru, mencatat kehadirannya, kemudian memeriksa kehadiran guru di kelas lah gitu. Apakah memang setiap kelas itu berjalan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah kalau ada guru aktivitas pembelajarannya berjalan, demikian juga kalau dengan adanya guru yang tidak hadir misalnya karena sakit atau ada alasan tertentu, apakah aktivitas pembelajaran di kelasnya juga tetap bisa terjadi gitu. Nah, biasanya kan itu yang menjadi tugas saya ya gitu. Nah, ternyata kalau di sekolah tugas saya itu bertambah lagi gitu, padahal ada orang yang sebenarnya harus dia yang bertanggung jawab di bidang itu. Misalnya tugas
bagaimana kebersihan di sekolah gitu. Sebenarnya itu kan bukan itu tanggung jawab semua guru, tapi untuk hal mengkoordinir bagaimana pelaksanaannya itu kan bukan tanggung jawab saya sebagai kurikulum gitu. Ada orang lain yang ditugaskan untuk mengerjakan itu gitu. Jadi ketika kepala sekolah merasa kenapa ya tugas di bagian ini itu sedikit timpang gitu, tidak terlaksana dengan baik, maka kepala sekolah memerintahkan saya untuk membackup mengerjakan gitu. Akhirnya kan saya jadi punya double job jadinya gitu, double job tapi tugas utama saya kan sudah ada gitu. Nah jadi pertanyaan saya adalah dengan double jobnya saya ini, job ini siapa yang penanggung jawab dan bagaimana kepala sekolah untuk artinya menilai kinerja dari orang yang seharusnya bertanggung jawab di sini gitu. Jadi kenapa tugas itu dilimpahkan lagi ke saya gitu, kenapa tidak kepada orang yang bersangkutan gitu. Itu sih yang belakangan ini sering saya alami, di sekolah saya kok jadi kebanyakan tanggung jawab yang harusnya itu tanggung jawab orang lain gitu. Kenapa saya jadi overload gitu, akhirnya saya jadi nggak punya cukup waktu untuk padahal kan saya sudah atur waktu dengan sebaik-baiknya gitu, supaya waktu saya beristirahat itu benar-benar bisa saya gunakan untuk beristirahat kan, supaya besok saya bisa fit lagi untuk mengerjakan tanggung jawab saya. Itu yang saya rasakan belakangan ini Pak. Jadi dengan adanya masalah itu gimana Pak Toga menyikapi masalahnya? Banyak waktu gini sih sebenarnya, kalau jujur saya bilang kadang saya bergumul dengan diri saya, artinya ngobrol dengan diri saya sendiri. Kenapa sih saya melakukan ini gitu? Untuk apa sih saya mengerjakan ini dengan dikasih kepercayaan ini saya kerjakan, tapi pekerjaan orang lain saya kerjakan lagi gitu. Ketika pekerjaan itu berhasil, prestasi kan prestasi orang lain kan gitu. Orang lain akan melihat bahwa oh si Ani tuh berhasil ya gitu pekerjaannya. Nah pekerjaan saya kan terseok-seok saya mengerjakannya gitu. Jadi itu yang kepada saya mengerjakan ini sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya gitu. Apakah karena memang saya sedang mencari kepuasan bahwa saya bisa mengerjakan banyak hal, atau karena memang saya merasa bertanggung jawab, oh ada teman saya yang harus saya bantu gitu. Apakah memang itu murni karena itu, atau memang saya karena tidak punya keberanian untuk menolak pekerjaan dari kepala sekolah. Itu sih yang saat ini dalam diri saya itu bergejolak gitu. Mana sih sebenarnya status saya di mana? Apakah karena saya tidak berani untuk menolak pekerjaan itu dari kepala sekolah, atau karena saya sedang menantang diri saya masih mampu mengerjakan apa yang bukan walaupun itu bukan tanggung jawab saya, tapi karena dipercayakan saya masih bisa kerjakan gitu. Saya mau bertanya nih Pak Toga, dari masalah yang Pak Toga sampaikan tadi, itu kira-kira pernah nggak Pak Toga komunikasikan itu dengan rekan-rekan yang bersangkutan yang seharusnya memang itu jadi tugas pokok dia kan? Iya, Itu kan, iya. kan kalau dilihat dari permasalahan Pak Toga, jadi kan Pak Toga itu sudah ada tugas pokoknya kan, sudah ada tupoksinya masing-masing, tetapi tupoksi orang lain ini memang nampaknya memang harus Pak Toga yang ambil alih kan, seperti itu kan. Dan kepala sekolah bersangkutan, kepala sekolah di sekolah Pak Toga menyadari tidak kalau itu memang bukan tupoksi Pak Toga? Saya juga pernah pernah sampaikan sih sebenarnya pada waktu rapat manajemen gitu. Jadi saya sampaikan misalnya tugas memeriksa atau mengkoordinir kebersihan di sekolah ini itu tanggung jawab siapa sih sebenarnya gitu. Jadi di rapat manajemen, dan sebenarnya kepala sekolah juga sampaikan kepada orang yang bersangkutan bahwa itu tugasnya gitu. Cuma mungkin ada beberapa pertimbangan dari kepala sekolah, diantaranya mungkin guru yang bersangkutan juga punya kendala yang lain gitu ya, misalnya jam pembelajarannya banyak gitu. Jadi atau dia juga hadirnya ke sekolah itu nggak bisa datang pas seperti saya datang gitu. Jadi saya kan maunya kalau saya datang pagi, maka sebelum kepala sekolah datang, sekolah udah aman kembali, udah beres, sampah juga semua udah beres gitu. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengerjakan itu nggak bisa datang seperti jam saya datang gitu. Jadi terpaksa karena saya yang datang duluan pagi, saya yang kerjakan gitu. Cuma saya sampaikan ke kepala sekolah, yang bertanggung jawab di bidang itu ada gitu di rapat manajemen gitu. Jadi kalau itu ditimpakan ke orang lain lagi, tentu itu mengganggu kinerjanya pada tanggung jawabnya kan, seperti itu. Pernah saya sampaikan di rapat manajemen. Nah, respon kepala sekolah adalah mari kita saling bantu, karena rekan kita juga punya kesulitan untuk bisa mengerjakan itu gitu.
Nah, tapi secara pribadi saya pernah juga ngomong, kalau tadi kan di level rapat manajemen, saya ngomong bagaimana sih kriteria sebenarnya ibu memilih orang untuk memegang tanggung jawab tertentu gitu. Kenapa memilih orang yang pada saat ini mungkin dia tidak sanggup untuk mengerjakan itu karena ada bukan karena tidak bertanggung jawab, tapi karena situasinya sekarang tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan itu gitu. Kenapa harus dipercayakan kepada yang seperti itu gitu. Jadi kepala sekolah hanya bisa jawab, ya marilah kita bantu gitu ya. Karena alasannya seperti itu, ya sudah saya terima saja gitu. Nah, di rekan guru juga saya pernah Bapak komunikasikan juga bahwa bukan saya tidak mau menolong, tapi saya takut bahwa pekerjaan saya jadi tidak bisa saya kerjakan demi membantu mengerjakan tugas orang lain gitu. Bukan saya tidak mau bantu. Kalau pekerjaan saya sudah beres, saya juga akan bantu kan gitu. Tapi pekerjaan saya kan juga belum selesai di hari itu kan gitu. Jadi sejauh itu sih gitu yang sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah, di rapat secara terbuka juga saya sampaikan, bahkan secara pribadi juga kepada rekan guru sudah saya sampaikan. Setelah Bapak sampaikan itu, ada nggak berkurangnya tugas-tugas yang atau situasi yang Bapak alami tadi, berkurang nggak gitu? Perubahan sih ada ya, tapi perubahan itu menjadi berkurang secara konsisten, akhirnya jadi tidak saya kerjakan lagi itu belum gitu, tapi memang mengalami berkurang setelah saya komunikasikan, akhirnya berkurang ya, yang tadinya sampai petugas yang mengambil sampah pun, tugas kebersihan juga harus saya bantu koordinir, sekarang mulai bergeser ya, mulai dipegang, mulai ada yang mulai bantu untuk mengkoordinir. Jadi karena memang saya mengeluh juga gitu, pekerjaan saya untuk mengamati keadaan kelas bagaimana gitu, karena saya juga punya tanggung jawab mengajar di kelas kan gitu. Jadi ketika saya masih harus mengerjakan itu, dua tanggung jawab lagi itu bagaimana saya mengerjakannya gitu. Memang tidak akhirnya sampai begitu lepas, tapi ada berkurang gitu. Sebenarnya kalau saya lihat masalah Pak Toga ini kan memang nampaknya karena kaitannya dengan rekan-rekan yang memang tidak bisa lah, atau kita bisa katakan mungkin waktunya yang memang tidak dapat dia mengalokasi waktunya untuk mengerjakan tupoksi yang memang sudah diberikan kepala sekolah. Jadi dari masalah tersebut kira-kira gimana Pak Toga nanti ke depannya agar situasi seperti itu tidak menjadi Pak Toga merasa overload dengan situasi tersebut? Saya pikir saya harus tegas ya kepada pembagian deskripsi pekerjaan, job description gitu. Jadi kalau itu memang tupoksi saya, maka saya kejar itu dulu. Karena kalau itu tidak tercapai, bagaimanapun saya yang diminta pertanggungjawaban kan gitu. Jadi ya saya harus berani tegas pada diri saya juga, ini tupoksi saya, maka ini yang harus saya kerjakan gitu. Jadi kalau ada tanggung jawab orang lain itu yang belum beres, ya ketika kepala sekolah tanyakan, saya harus berani bilang, mohon maaf Ibu, ini bukan wewenang saya gitu. Saya bukannya tidak mau membantu, tapi tupoksi saya harus saya selesaikan dulu gitu. Kalau sudah selesai baru saya akan bantu mengerjakan itu gitu. Tapi artinya saya juga kalau memang lagi tidak ada pekerjaan yang sedang saya kerjakan, ya apa salahnya saya membantukan gitu, dengan alasan bahwa memang yang bersangkutan tidak bisa mengerjakan itu pada waktu itu gitu. Itu sih sebenarnya yang ingin sekali saya lakukan. Saya ingin pada diri saya bisa berani itu gitu. Sama kepala sekolah juga saya bilang, mohon maaf ini bukan tanggung jawab saya gitu. Jadi saya kerjakan tanggung jawab saya dulu gitu, supaya apa yang menjadi tugas saya itu bisa saya pertanggungjawabkan, baru saya bantu rekan saya untuk mengerjakan apa yang menjadi kesulitan dia mengerjakan tanggung jawabnya itu. Berarti kedepannya itu Pak Toga perlu sikap yang tegas lah ya, Iya. menyikapi situasi tersebut. Jadi kapan itu kira-kira Pak Toga akan lakukan? Saya pikir ini akhir pekan ya, Iya. mulai Senin saya harus sudah melatih diri saya lah untuk berani berkata, kalau memang itu bukan tugas saya, ada orang lain yang bertanggung jawab untuk itu, kenapa nggak kita suruh. Tapi kalaupun memang saya akhirnya akan membantu itu, ya saya harus selesaikan dulu tanggung jawab saya gitu, baru nanti akan saya bantu kerjakan itu. Berarti mulai Senin lah ya Pak? Iya. Mungkin itu bisa Bapak sampaikan dalam suatu forum seperti itu? Nggak harus di forum Nggak harus di saya forum. pikir, karena
dalam situasi tersebut aja Bapak Iya, lakukan sikap yang Iya, tegas mungkin berani. dalam menyikapi. ke kepala sekolah kita itu iya. Oh ya betul. Kira-kira kepala sekolah ataupun bisa ke rekan yang bersangkutan seperti itu ya Pak. Jadi mungkin nanti ketika saya jumpa Pak Toga lagi mungkin saya bisa saya tahu apa di perubahan dari yang sudah sikap tegas yang Pak Toga lakukan. Iya. Seperti itu ya Pak Toga. Bisa ya nanti saya tanya Iya. kembali ke Pak Toga ya. Iya Pak, saya juga kalau nanti kita ketemu Iya. saya juga masih ingin cerita bagaimana Perkembangan dari perubahan yang nanti kita akan bakal Iya. Pak Toga ambil ya seperti itu. Ya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Toga udah meluangkan waktu untuk berbagi Iya. masalah dengan saya, berbagi cerita. Terima kasih juga Bapak mau mendengarkan Iya. cerita saya. Iya, saya merasa lega ini sudah boleh cerita dengan Bapak. Akhirnya saya juga bisa melihat apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi apa yang sedang saya pergumulkan ini. Gitu. Kira-kira tadi sebelum menceritakan masalah ini apa perasaan Pak Toga? Eh, Perbedaannya berapa? Sebelum saya cerita dengan iya. Bapak ya, sebelumnya saya merasa ya di pikiran saya itu masih dipenuhi dengan Masalah itu itu. gitu. Iya, kadang masih merasa ada jengkel kadang gitu, tapi sesudah saya bisa cerita ini Rasa lega. ya ada lega, kejengkelannya bisa hilang dan akhirnya saya bisa melihat kan Solusi Iya. bisa iya dilakukan. ternyata saya punya kemampuan harusnya Iya. untuk melakukan seperti ini. Potensi pada diri Pak Toga itu ada gitu kan Iya. dalam menyikapi situasi tersebut. Terima kasih Bapak sudah membantu Oke. saya menemukan solusi. Iya. Makasih banyak juga Pak Toga ya waktunya udah bisa sharing ya berbagi cerita. Terima kasih Pak Toga. Selamat sore Bapak-bapak berdua ini. Sore, Pak. Ya, terima kasih ya sudah menyediakan waktu sore hari ini untuk kita bisa bertemu dalam sesi coaching hari ini. Hari ini saya akan bertindak sebagai observer, Pak Riki akan jadi coach dengan coachingnya adalah Pak Ahmad Ardiansyah. Nah, Pak Riki sebagai coach sudah menyiapkan apa ini persiapannya untuk coaching hari ini? Untuk coaching hari ini Pak udah dipersiapkan lah Pak percakapan yang akan nanti dilaksanakan dengan Pak Ahmad Ardiansyah dengan alur cerita itu Pak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab menjawabnya. Sudah disiapkan ya Pak? Sudah Pak. Jangan lupa ya Pak, jangan sampai tidak menggunakan kompetensi dari coachingnya ya. Iya. Pertama kehadiran penuh, kemudian nanti mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga jangan lupa untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Silakan, saya persilakan Bapak berdua untuk melaksanakan sesi coaching. Ya. Ada ini peserta lain. Oke, selamat sore Pak Ahmad Ardiansyah. Sore Pak Riki. Ketemu lagi. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah saya terus. Oke, hari sore yang cerah ini ya mudah-mudahan kita berdua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma saya tengok kok wajahnya agak sedikit suram nih Pak Ahmad Ardiansyah. Iya, gini Pak Riki. Memang akhir-akhir ini kan dengan banyaknya tugas gitu kan, juga ada juga masalah memang. Nah, itu terutama di tempat kerja Pak. Oh iya. Karena kan kita kan di tempat kerja ini selain kita penuh dengan tugas juga masalah dengan rekan-rekan sejawat itu memang tentu ada kan seperti itu Pak. Sama halnya dengan saya gitu. Karena saya akhir-akhir ini merasa kurang termotivasi, kurang terdukung lah, kurang didukung gitu Pak dengan kawan-kawan yang ada di sekolah saya. Karena saya menyadari terakhir-terakhir ini bahkan memang sebelumnya pun sudah nampak seperti itu ketika kita mempunyai suatu ide atau inisiatif lah untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu perubahan yang ingin kita harapkan dari sekolah itu kan, tapi itu kurang dapat berjalan karena rekan-rekan ini kurang mau terlibat gitu. Bahkan mereka ada yang memang menjatuhkan lah, bisa kita katakan menjatuhkan, karena ketika kita menunjukkan suatu ide mereka langsung membantah dengan ide-ide yang ingin kita terapkan di sekolah seperti itu, sehingga
saya memunculkan ide, memang sebagian mendukung, tetapi dengan adanya si satu orang ini bisa mempengaruhi yang lain juga seperti itu. Oh begitu ya, berarti masalah yang Bapak sampaikan hari ini adalah adanya teman yang tidak dapat diajak berkolaborasi lah ya, yang tidak mendukung ide-ide kreatif kita, inisiatif kita ya, begitu ya. Itu masalah yang mau Bapak sampaikan. Iya, itulah yang membuat saat ini memang terasa agak bingung gitu Pak, memang butuh tempat untuk cerita lah gitu. Kalau boleh saya tahu ini Pak, mengenai inisiatif Bapak yang kurang mendapat dukungan itu tadi, apa hanya karena seorang itu, apakah yang lain juga ikut tidak mendukung itu Pak? Kalau yang lain enggak, kalau yang lain tetap mendukung Pak, kalau yang lain mendukung, cuma karena satu orang ini kadang-kadang bisa mempengaruhi yang lain, sehingga yang lain nanti terpengaruh ikut-ikutan enggak mendukung dengan kegiatan itu atau ide yang saya ajukan seperti itu. Oh, jadi akibatnya ide Bapak tidak diterima tadi, dan menimbulkan apa ke Bapak Pak? Kalau yang terjadi pada diri saya ini merasa kurang didukung Pak, sehingga saya ingin mengajukan ide-ide itu kan, terakhir ide saya itu nggak dipakai, nggak digunakan gitu. Terlaksana lah ide saya tadi kan, yang saya terapkan di sekolah itu, karena satu orang ini tadi, dia ketika saya mau mengajukan suatu ide, dia membantah, kemudian dia ingin ide dia yang dikembangkan di sekolah itu gitu. Sehingga yang lain ini yang tadinya mendukung, arahnya langsung ke si kawan tersebut gitu. Oh, berarti Bapak merasa jadinya kurang dihargai. Kurang gitu dihargai, ya? betul. Ya, jadi kurang dihargai. Mengenai penghargaan diri, mungkin yang pertama kali harus menghargai diri kita, yaitu diri kita sendiri ya Pak. Jadi mengenai Bapak sendirilah, menurut Bapak berada di posisi angka berapa kalau dari skala 1 sampai 10 dalam menghargai orang lain Pak? Karena dia ada timbal balik gitu Pak. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai diri kita kan gitu. Dia berbentuk relasi. Jadi dalam penghargaan Bapak ke orang lain dalam skala 1 sampai 10 itu Bapak berada di angka berapa Pak? Memang kalau di skala 1 sampai 10 memang saya tidak berada di skala yang 10 Pak. Mungkin tapi kalau saya pribadi, saya merasa skala tentang menghargai orang lain itu saya berada di skala angka 9. Udah berada di angka 9 Pak. Karena selama ini walaupun ada yang teman yang suka membantah itu tadi, membantah ide saya dan kemudian dia memunculkan ide dari dirinya, itu saya selalu support itu. Bahkan saya terlibat aktif dalam ide-ide dia, dalam menerapkan ide yang dimunculkannya seperti itu. Mau untuk orang yang selalu membantah ini, kalau dia punya ide, saya Bapak terlibat mendukung. aktif gitu Pak. Bapak mendukung penuh dengan apa yang Iya. Jadi untuk posisi yang seperti ini Pak, mungkin Bapak harus punya jalan keluar Pak untuk masalah ini. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak dengan kondisi yang seperti ini? Setelah saya pikir-pikir, memang saya harusnya memang saya itu melakukan pendekatan khusus dengan teman yang suka membantah ide-ide saya tadi Pak. Karena kan selama ini saya coba untuk menghargai ide-ide yang dia ajukan gitu, sehingga saya pun terlibat aktif dalam ide-ide dia. Mungkin yang kurang saya lakukan, yang belum pernah saya lakukan, mungkin pendekatan secara personal mungkin Pak terhadap rekan tersebut. Berarti selama ini dengan rekan yang membantah itu Bapak jarang berkomunikasi. Iya, betul Pak. Saya tidak pernah, selama ini saya tidak pernah membuat tindak lanjut lah dengan ketika saya dibantah ide saya tidak pernah, memang saya tidak pernah membuat tindak lanjut atau berkomunikasi langsung dengan rekan tersebut, membahas tentang apa alasan dia membantah ide-ide saya selama ini seperti itu. Ya, berarti selama ini intensitas hubungan Bapak dengan rekan yang membantah ini berlangsung kurang banyak lah Pak ya. Memang. Ya, jadi apa rencana Bapak untuk kedepannya? Mungkin saya akan lakukan itu Pak. Mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan yang lebih lagi dengan rekan tersebut, gitu kan, komunikasi yang lebih intens lagi dengan rekan tersebut,
Jadi ketika saya merasa ide saya itu tidak dihargainya, mungkin saya tahu apa alasan dia tidak setuju dengan ide-ide saya seperti itu. Dan kedepannya saya akan melakukan pendekatan secara personal. Iya, ya. Kalau boleh tahu Pak, pendekatan personal itu yang akan Bapak lakukan seperti apa Pak? Mungkin ketika di luar dari forum lah mungkin Pak kan, mungkin saya akan melakukan komunikasi, mungkin saya akan tanyakan langsung juga, mungkin ya tanyakan langsung bagaimana apa alasan dia selama ini membantah ide-ide saya gitu. Menanyakan Iya, langsung ya menanyakan Pak. langsung. Jadi pendekatan tadi yang Bapak lakukan untuk melakukan pendekatan terhadap teman itu adalah melakukan bertanya langsung. Iya. Oh iya, bertanya langsung ke rekan Dan tersebut. mungkin Ya. membangun komunikasi yang lebih lagi Pak kan. Mungkin selama ini komunikasi saya agak terbatas dengan rekan tersebut. Iya, iya, Lebih iya. kurang. Ya, itu setuju Pak. Intinya di situ memang menjalin komunikasi walaupun Iya. bukan mengenai pekerjaan, mungkin masalah-masalah lain. Iya ya. betul. Makin sering maka akan makin terasa keakraban Iya. ya nanti Pak. Ya. Jadi tindakan untuk melakukan pendekatan terhadap teman yang tadi kurang mendukung ini mulai dilakukan kapan nanti Pak? Mungkin saya akan lakukan di minggu depan atau pekan depan ya. Betul. Ya, mulai dilakukan minggu depan melakukan pendekatan terhadap teman Pendekatan tadi ya. teman. Mungkin saya akan lebih komunikasi yang lebih akrab lagi lah dengan rekan tersebut ya. Iya, menjalin relasi dengan Relasi, dia ya betul. supaya ada keterikatan gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin untuk permasalahan Bapak ini tadi kan solusinya udah Bapak dapatkan ya. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas apa yang sudah Bapak laksanakan. Boleh ya, saya nanti akan berdialog lagi dengan Bapak dalam durasi mungkin 2 minggu ke depan. Boleh, Pak, ya. Kita boleh. berjumpa lagi, Boleh. ngobrol lagi ya Pak. Boleh. Oke Pak. Mungkin saya akan ceritakan lagi bagaimana prospeknya dari yang sudah saya lakukan ke depannya. Seperti itu. Jadi solusinya udah ketemu ya Pak ya. Iya. Jadi berdasarkan dialog tadi, setelah Bapak menyampaikan permasalahan, apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang tadinya memang saya kebingungan ya Pak, kebingungan mungkin tidak adanya tempat bercerita kan untuk beban masalah yang saya hadapi saat ini lah. Mungkin setelah ini saya rasa setelah bercerita dengan Pak Riki tadi agak lebih lega lagi lah Pak, lebih lepas dari masalah-masalah yang tadi pada sebelumnya gitu. Oh, ya, mudah-mudahan ya, terima kasih ya juga kepada Pak Ahmad Ardiansa berbagi masalahnya ya. Terima kasih juga Pak Riki dan mendengarkan masalah dari saya. Ya, karena masalah Bapak itu menjadi pembelajaran juga buat saya dan senang juga rasanya kalau bisa saling membantu kita Iya. bersama rekan. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, baik Bapak berdua, terima kasih sudah melakukan proses coaching. Saya tadi sudah mengobservasi dan saya sudah melihat bahwa alur percakapan ceritanya sudah dilakukan, sudah ada menanyakan tujuannya apa, itu baik boleh dilakukan di awal atau juga di akhir gitu. Kemudian sudah ada upaya untuk menggali lebih dalam ya, apa sih sebenarnya permasalahannya Pak Ardian, kemudian rencana aksinya apa, sampai kepada bentuk tanggung jawabnya nanti seperti apa. Jadi kalau saya melihat proses ceritanya itu sudah dijalankan dengan baik, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah menggali apa sebenarnya yang Pak Ardiansa alami dan apa yang Pak Ardiansa bisa lakukan untuk mengatasi masalah itu. Jadi proses coaching hari ini saya rasa berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bapak berdua sudah menjalankan proses coaching dengan baik. Kita ketemu lagi di kesempatan lain untuk boleh melihat bagaimana perkembangan coaching mungkin di masalah yang lain. Sampai ketemu Bapak berdua. Siap Pak, terima kasih.